kepala bidang. Yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Seksi dan teman-teman semua. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun melalui daring untuk melaksanakan sosialisasi penguatan integritas bagaimana diamanatkan oleh kantor pusat untuk kita menguatkan lagi integritas kita. Mohon izin kepada Bapak Ibu semua untuk mengikuti secara keseluruhan antara tanggal 4 sampai dengan tanggal 19 Agustus. Kemudian melaksanakan ujian akhir, dan ujian itu bisa dilaksanakan baik setelah di pelaksanaan sosialisasi setiap hari atau di akhir nanti sekaligus. Namun ada batas waktunya, jadi batas waktunya kami harus melaporkan ke kantor pusat tanggal 31 Agustus. Itu nanti kita kasih waktu batas akhir tanggal 25 ya, untuk pelaksanaan ujian, karena kami harus menyusun laporan agar bisa disampaikan kantor pusat tepat waktu tanggal 31 Agustus. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Oka Laksana untuk menyampaikan sedikit pembukaan maupun laporan untuk kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 19 Agustus kali ini. Kepada Bapak Oka, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ya atas kesediaan teman-teman untuk ikut hadir di sini. Karena saya yakin juga teman-teman sudah dikejar-kejar deadline dengan tugasnya masing-masing. Namun demikian ini juga merupakan tugas dari kantor pusat yang harus kita ikuti. Jadi kita bisa katakan ini semacam pekan ini ya, pekan penguatan integritas. Ada 10 materi yang akan kita paparkan setiap harinya, kurang lebih selama 1 jam dan atau kurang dari itu ya, dari kode etik dan perilaku, pengendalian intern, budaya egaliter, konflik kepentingan, pengadaan barang dan jasa, modernisasi dan inovasi proses bisnis layanan, terus program deteksi kecurangan atau red flag, record keeping, manajemen pengaduan dan whistleblower, serta review independen. Itu semua hal yang sebenarnya bukan hanya tugas dari KI, tapi juga perlu diketahui oleh teman-teman semua sehingga pelanggaran-pelanggaran itu kita bisa hindari. Jadi semoga saja teman-teman tidak tidak mual ya, tidak overwhelming lah dengan semua hal yang kita berikan nanti. Jadi nanti akan ada ujiannya itu sebenarnya jadi untuk mengetahui apakah kita sudah menyerap dari sosialisasi ini. Jadi ujiannya sendiri yang bikin soal itu dari kantor pusat ya, dari kantor pusat. Jadi ada nanti itu juga relatif bisa dikerjakan kapan saja gitu. Jadi seluangnya, tapi sebelum tanggal 25 karena nanti harus kita rekam. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Semoga saja apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah juga dan bagus untuk penguatan integritas kita. Karena dengan integritas kita insya Allah negara kita semakin maju. Itu aja barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oka. Untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan sebab berikutnya, agar pelaksanaan kegiatan hari ini dan seterusnya mendapatkan berkah dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, maka kita sejenak menundukkan kepala, membuka hati untuk berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kakanwil untuk menyampaikan arahan serta pembukaan secara resmi kegiatan sosialisasi pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Imi Eko Putra dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati para kepala bidang, Pak Kabu, para kepala seksi, pejabat fungsional, dan teman-teman pelaksana lingkup Kanwil Sulbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita berkumpul di sela-sela kesibukan, keterbatasan yang menjadi rutinitas kita. Pada hari ini kita bersama selama beberapa hari secara rutin non-stop sampai tanggal 19 harus menyediakan waktu untuk mengikuti pelatihan kerangka penguatan integritas lingkup Ditjen Perbendaharaan. Saya mengajak teman-teman semua tetap semangat. Setiap organisasi punya value, punya warna, punya aktivitas sendiri. Jadi semua berlomba untuk mengejar kebaikan bagi organisasi dan SDM yang ada di dalamnya. Nah, saya mengajak proses yang akan kita hadapi salah satu, kalau teman-teman merasakan ini mendadak, kemudian merasa pekerjaan itu kan iku, nah, saya mengajak mari kita kuatkan sikap loyalitas kita kepada pimpinan dan organisasi. Semoga makna dari tujuan pelatihan ini bisa kita resapi setelah kita mengikuti semuanya. Dan saya tetap mengajak pekerjaan-pekerjaan yang lain. Saya yakin ini kalau di Sulbar ini kan pimpinan-pimpinan bidang, Pak Nabil ini sudah mempunyai pengalaman kerja yang lama, mempunyai experience dalam berbagai jenis pekerjaan dan berbagai wilayah. Mudah-mudahan bisa mengatur unitnya masing-masing dengan baik, dengan berharap bukan hanya menggugurkan, tetapi juga berkualitas. Saya rasa itu, jadi mudah-mudahan kita selalu semangat dan tetap sehat. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan kerangka penguatan integritas DJPP lingkup Kanwil Sulbar dengan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Trin, ada sesi foto kah? Soalnya ada orang Palopon dari jauh itu. Siap. Baik, akan dipandu sama Mbak Lili untuk sesi fotonya. Silakan Mbak Lili. Silakan dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Dan tidak pakai dasi, tidak boleh foto. Silakan Mbak Lili. Di saya gambarnya nggak kelihatan, Pak. Kayaknya sinyalnya jelek. Bu Wahyuni belum kena itu. Ulangi. Di Bapak ada gambarnya. Di saya nggak muncul gambarnya. Sekali lagi kita siap-siap foto ya. Dasiku belum dapat. Kayaknya kalau untuk nirusin pipi agak susah Pak Kabu. Ya baik. 1, 2, 3 ya. Ini ada page 1 ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya untuk page 2-nya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, sesi foto sudah kita laksanakan. Izin untuk share screen untuk materi. Ada waktu break nih.
saya. Baik, izin Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan materi. Namun sebelumnya dapat saya sampaikan bahwa contoh soal yang kemarin atau tadi pagi saya share di grup itu bukan pedoman sebagai soal ujian, yaitu hanya seperti itu model soal ujiannya. Kemudian setiap materi itu ada 10 soal, dilakukan penilaian pelaksanaan ujian selama kurang lebih 15 menit. Jadi sangat singkat untuk ujian. Namun demikian nilai minimal adalah 70 setiap materi. Jadi kalau ada yang masih di bawah 70 harus diulang atau di-retake. Peserta dapat melakukan pengulangan ujian sebanyak 9 kali. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa jangan lupa menghitung berapa kali mengulang. Jangan sampai nanti sudah 8 kali masih belum lulus juga, belum memenuhi syarat 70. Jadi mohon nanti tetap diperhatikan untuk pengulangan. Karena kemarin disampaikan oleh dari pihak BDK itu ada yang sampai 9 kali masih belum memenuhi syarat 70 nilainya. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama kita laksanakan materi kerangka instrumen kode etik dan kode perilaku. Outline yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 6, yaitu latar belakang, proses implementasi, butir-butir kode etik dan kode perilaku, pelaksanaan pemantauan, penegakan, dan evaluasi. Namun nanti mungkin di slide-slide tertentu ada yang kita skip, mohon untuk nanti untuk mempersingkat waktu, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri materi yang telah kami sampaikan. Latar belakang dari kode etik dan perilaku adalah Amanat PP nomor 42, kemudian untuk antisipasi atas perubahan nilai dan norma yang terjadi di masyarakat, terutama di kesempatan pada waktu kali ini ada pandemi, itu banyak sekali perubahan-perubahan atau new normal. Jadi banyak perubahan di masyarakat maupun di kita, baik regulasi maupun pola kerja kita. Jadi kita perlu penguatan, karena tidak kita sadari maupun kita sadari sedikit demi sedikit integritas kita untuk pelaksanaan tugas maupun kode etik itu agak menurun. Baik kita sadari maupun tidak, baik kita akui maupun tidak, ada sedikit penurunan dari integritas kita, baik untuk waktu kerja, kemudian kedisiplinan berpakaian saat mengikuti rapat atau WFH, itu khususnya saya sendiri juga mengakui ada penurunan. Kemudian yang lain ada simplifikasi regulasi, kemudian pembahasan intensif bersama unit eselon 1, kemudian PMK 190 yang kemungkinan juga akan ada revisi ya. Kemudian penguatan nilai-nilai untuk mendorong pencapaian visi misi Kemenkeu sebagai early warning system. Jadi penguatan integritas ini juga untuk mengingatkan kita secara dini apa yang perlu kita laksanakan dalam rangka pemantauan maupun dalam rangka penguatan integritas kita. Dan definisi ini nanti Bapak Ibu baca sendiri ya, tentang kode etik, tentang pelanggaran, kemudian majelis kode etik, kemudian unit kepatuhan internal atau UKI, dan disiplin PNS. Jadi nanti silakan Bapak Ibu untuk membaca lebih lanjut lagi untuk pengertian-pengertian atau definisi dari hal-hal tersebut.
Ini kan. Begini. Baik, lanjut. Untuk urgensi dari penerapan kode etik dan kode perilaku adalah yang pertama mencegah pelanggaran disiplin serta menjaga martabat dan kehormatan PNS Ditjen Perbendaharaan. Yang kedua, memberikan pedoman kepada manajemen dalam melaksanakan upaya pencegahan, pemantauan, penegakan, dan evaluasi kode etik dan kode perilaku. Nah, di sini adalah peranan manajemen menjadi kunci dari penegakan kode etik dan kode perilaku. Jadi sesuai dengan triline itu ada 3 fungsi masing-masing, yaitu manajemen, kemudian UKI, dan Ijen. Jadi di sini peran plus lain yaitu manajemen menjadi penentu. Jadi untuk UKI atau lini kedua itu menjadi pembantu untuk pemantauan dari pelaksanaan kode etik maupun kode perilaku untuk seluruh pegawai. Dan tujuan penerapan ada 5. Nanti Bapak Ibu baca lebih lanjut. Ada 5 untuk mendeteksi sejak dini, menjamin keterlaksanaan proses penegakan kode etik dan kode perilaku, menjaga martabat kehormatan pegawai, instansi, bangsa, dan negara, kemudian membantu pimpinan unit kerja untuk membentuk lingkungan kerja yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Jadi kondisi yang kondusif atau kenyamanan dalam bekerja akan menentukan pencapaian tujuan organisasi. Mendorong terwujudnya sikap tingkah laku dan perbuatan pegawai Ditjen Perbendaharaan yang sesuai dengan kode etik dan kode perilaku yang ada di PMK 190. Proses implementasi ada 6 tahap, yaitu yang pertama landasan perilaku, yang kedua pengkomunikasian, kemudian pencegahan, pemantauan, penegakan, dan evaluasi. Jadi ini ada 6 proses implementasi dalam penerapan kode etik dan kode perilaku. Yang pertama, landasan perilaku dalam berperilaku sehari-hari, setiap pegawai harus berlandaskan pada nilai-nilai serta kode etik dan kode perilaku. Jadi silakan nanti Bapak Ibu untuk membuka lagi PMK 190 tentang kode etik dan kode perilaku. Dan untuk juga nilai-nilai dari Kementerian Keuangan, yaitu yang 5 nilai-nilai Kementerian Keuangan itu ada juga kode etik dan kode perilakunya. Kemudian pengkomunikasian, setiap unit kerja melaksanakan upaya menyampaikan ketentuan kode etik dan kode perilaku kepada seluruh pegawai dan stakeholder. Jadi salah satu cara kami dari UKI untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan ketentuan tentang kode etik dan kode perilaku. Dan yang ketiga, pencegahan. Setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan melaksanakan upaya pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Ini dilakukan oleh UKI setiap bulan laporan pemantauan. Kemudian yang keempat, pemantauan. Unit kepatuhan internal melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap penerapan kode etik dan kode perilaku. Dan penegakan. Penegakan kode etik dan kode perilaku dilakukan oleh atasan langsung atas dugaan pelanggaran. Jadi selama kami di Kanwil Sulbar itu belum ada pelanggaran kode etik, jadi masih nihil untuk laporannya, dan penegakannya pun belum ada pelaksanaan pelanggaran, karena alhamdulillah di Sulawesi Barat pegawainya tertib semua. Dan yang keenam adalah unit KI melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan kode etik dan kode perilaku dan pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran. Evaluasi dilaksanakan dengan memberikan rekomendasi dan tindak lanjut. Ini kita ingat kembali untuk merefresh nilai-nilai Kementerian Keuangan, jangan sampai kita ada yang terlupakan. Yang pertama adalah integritas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga sinergi, yang keempat pelayanan dan kesempurnaan. Ini masing-masing
pengertian maupun unsur dari nilai-nilai Kementerian Keuangan ini silakan nanti diperdalam lagi, terutama untuk teman-teman staf atau pelaksana, karena sebentar lagi akan ada hak kompetensi ya. Jadi nilai-nilai keuangan ini, Kementerian Keuangan ini biasanya akan banyak keluar selain dari tugas pokok dan fungsi. Jadi mohon untuk dibuka kembali, direfresh kembali untuk pengertian nilai-nilai Kementerian Keuangan. Dan ini kode etik dan kode perilaku ini sesuai dengan PMK tahun nomor 190. Itu ada, ini yang sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, ada 5. Yang pertama adalah integritas, itu ada 14 butir, kemudian profesionalisme ada 16 butir, sinergi ada 11 butir, kemudian pelayanan 6 butir, dan kesempurnaan ada 6 butir. Ini sekali lagi untuk biasanya bahan untuk asesmen maupun hak kompetensi. Pengkomunikasian ini kepada pegawai, misalkan kita buat buklet kode etik dan kode perilaku, kemudian pengkomunikasian ketentuan kode etik dan kode perilaku, melaksanakan training kode etik dan kode perilaku kepada stakeholder, kepada yang kita layani, sosialisasi terkait kode etik dan kode perilaku pegawai Ditjen Perbendaharaan kepada stakeholder pada setiap acara yang diselenggarakan. Jadi kita juga berkewajiban untuk menyampaikan bahwa kita di Ditjen Perbendaharaan mempunyai kode etik dan kode perilaku, sehingga jangan sampai nanti ada dari pihak luar atau eksternal atau stakeholder masih menganggap kita kurang baik. Jadi kita tetap kurang berintegritas. Dengan demikian juga mereka akan merasa segan maupun menghormati dan tidak akan mencoba-coba untuk mengurangi atau mengetes integritas dari para pegawai maupun pejabat Ditjen Perbendaharaan. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan serta ketentuan yang berhubungan dengan penegakan kode etik dan kode perilaku melalui berbagai sarana atau media. Ini juga sudah kita laksanakan melalui tim Humas, sudah banyak sekali sosialisasi yang diantaranya juga memasukkan integritas maupun nilai-nilai Kementerian Keuangan di dalam publikasi yang disampaikan baik secara media massa maupun media sosial resmi kantor. Dan pencegahan dilakukan dengan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, kemudian pimpinan atasan memberikan teladan, ini role model, jadi pimpinan baik di semua jajaran pimpinan ya menjadi role model untuk dijadikan contoh bawahannya agar melaksanakan sesuai dengan nilai Kementerian Keuangan baik kode etik maupun kode perilaku. Ini nanti silakan dibaca lebih lanjut karena nanti ada sesi untuk simulasi pelaksanaan ujian ya. Jadi ya dipersingkat. Kemudian pemantauan lingkup dan objek pemantauan. Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan untuk mendeteksi adanya penurunan dalam penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan serta kode etik dan kode perilaku. Dan ruang lingkup yang dipantau adalah seluruh pegawai, kemudian atas ucapan, tulisan, gambar, dan atau perbuatan pegawai berdasarkan kode etik dan kode perilaku. Ini juga penggunaan medsos juga mohon diperhatikan untuk teman-teman semua, bapak-bapak, ibu semua memperhatikan medsos, karena medsos kita juga selain dipantau oleh UKI
W atau OK unit juga dipantau oleh kantor pusat. Jangan sampai nanti salah klik atau salah pencet jadi bermasalah dengan UPI atau dari kantor pusat. Dan objeknya adalah pegawai yang berada di lingkungan kantor sendiri, yaitu tentang ketertiban kehadiran pegawai, penampilan, ucapan, sikap, dan atau perilaku pegawai, dan tanggung jawab dan penggunaan barang milik negara. Yang kedua, pegawai yang bertugas di kantor pihak lain yang terkait. Ini tentang perencanaan pemantauan dilakukan pada rencana dilakukan sebelum akhir tahun. Jadi ini perencanaan pemantauan dilakukan oleh kantor pusat. Jadi unit kepatuhan internal wilayah maupun unit kepatuhan internal KPPN itu sudah mendapatkan secara matang dari kantor pusat. Jadi yang merencanakan pemantauan secara tahunan itu adalah kantor pusat. Jadi kita tinggal melaksanakan saja. Ini format-formatnya. Kemudian bentuk pemantauan, yaitu pemantauan rutin, pemantauan insidental, pemantauan untuk inspeksi mendadak, kemudian pemantauan bentuk lainnya, dan variety team meeting. Ini bentuk-bentuk dari pemantauan. Namun secara rutin itu kita sudah melakukan pemantauan, baik pemantauan untuk pengaduan, pemantauan gratifikasi, pemantauan kode etik dan kode perilaku. Pemantauan rutin yaitu dilakukan secara triwulan dengan metode desk review, kemudian observasi, kemudian pemantauan insidental. Jadi ini yang kita laksanakan pemantauan kode etik itu biasanya kita meminta kepada subbag kepegawaian atau subbag umum dari KPPN untuk menyampaikan LB2 dan LB3 atau laporan kehadiran seluruh pegawai secara triwulanan, dan ini sudah kita laksanakan. Kemudian juga desk review dari pengamatan sehari-hari dari kami, dan untuk CCTV sementara ini belum kita laksanakan karena juga masih belum terpasang yang di ruko. Dan observasi langsung dilakukan sebagai sidak atau penyamaran. Ini kalau sidak ini harus ada surat perintah khusus untuk melaksanakan sidak. Dan untuk sebagai informasi, kemarin kami sudah memulai untuk pemantauan komputer pegawai di KPPN Majene. Jadi untuk selanjutnya kita akan melakukan di Kanwil dan di KPPN Mamuju. Jadi mohon nanti kerjasamanya kalau kita melaksanakan pemantauan tolong dibantu untuk membuka password komputer masing-masing. Ini pemantauan insidental, pemantauan hanya pada waktu tertentu dengan menggunakan salah satu metode dan perangkat sebagai berikut. Jadi ini insidental ini juga apabila ada pengaduan, jadi ada pengaduan atau pelaporan dari baik internal maupun eksternal, itu nanti kemudian kita sampaikan kepada top manajemen. Nanti top manajemen mengeluarkan surat perintah untuk melakukan pemantauan. Jadi ini pemantauan untuk insidental ini dilaksanakan setelah ada perintah khusus dari pimpinan. Survei ini juga kita sudah sering melakukan survei, diantaranya kemarin kita survei untuk efisiensi, kemudian juga nanti untuk survei yang lainnya. Jadi survei juga merupakan salah satu metode untuk pemantauan.
Jadi ini untuk teknis-teknis di KI kita skip saja. Untuk sidak ini juga perlu nota khusus dari pimpinan untuk melakukan sidak. Ini teknis di KI. Kita lanjut ke penegakan, yaitu adanya dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, kemudian penegakan oleh atasan langsung. Kalau memang masih perlu dilakukan pembentukan majelis, kemudian mekanisme penegakan oleh majelis. Jadi kalau di atasan langsung tidak selesai, dilanjutkan. Kemudian sanksi moral. Jadi yang dari majelis, tim majelis mengeluarkan sanksi moral kepada pelanggar atau pegawai yang melakukan pelanggaran. Ini dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Ini nanti silakan dibaca untuk lebih lanjut. Itu diperoleh dari pengaduan maupun temuan. Jadi kemudian pengaduan disampaikan secara tertulis melalui dokumen surat, sistem aplikasi pengaduan, digitasi pandu maupun whistleblower, kemudian media elektronik yang memuat. Kemudian pengaduan paling sedikit memuat waktu dan tempat kejadian, bukti dan atau saksi, kemudian identitas pelapor dan identitas terlapor. Nanti biasanya ini masuk di ujian ini. Penegakan oleh atasan langsung ya. Di sini sudah dijelaskan bahwa penegakan itu bukan dilaksanakan oleh KI atau oleh bidang SKKI, namun bidang SKKI itu hanya berwenang melakukan pemantauan, kemudian investigasi maupun wawancara dengan saksi-saksi, namun penegakan itu tetap di atasan langsung atau di manajemen. Jadi KI hanya memberikan rekomendasi hasil dari pemantauan. Untuk eksekusi daripada sanksi itu dilakukan oleh atasan langsungnya atau oleh manajemen maupun oleh tim majelis tadi. Jadi mohon untuk kami tidak berwenang untuk memberikan sanksi. Kami hanya diberi kewenangan sebatas sampai dengan memberikan rekomendasi. Ini pembentukan majelis apabila pelanggaran belum bisa dilaksanakan pemberian sanksi oleh atasan langsung. Untuk pembentukan majelis silakan dibaca sendiri. Kemudian keanggotaan majelis terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan minimal 3 orang anggota. Jabatan anggota majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan terlapor. Jadi anggota majelis tidak boleh pangkat ataupun golongannya lebih rendah dari yang terlapor. Jadi harus diperhatikan untuk pembentukan majelis. Dan paling kurang salah satu anggota majelis berasal dari unsur unit kepatuhan internal. Ini kita skip aja, nanti silakan Dan sanksi moral. Pegawai yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup disampaikan oleh pejabat yang berwenang, dan selanjutnya silakan nanti dibaca lebih lanjut. Evaluasi ini dilakukan oleh KI. Kode etik dan kode perilaku implementasinya adalah
Yang pertama itu first line adalah atasan langsung atau manajemen, yang kedua UKI adalah second line, dan kita lanjut aja ya. Dan ini kewenangan setiap atasan langsung dan UKI, perbedaannya ini. Yang pertama, atasan langsung memberikan keteladanan dalam penerapan kode etik dan kode perilaku. Yang kedua, melakukan pengawasan melekat dan melakukan pembinaan terhadap para pegawai di bawahnya. Yang ketiga, melakukan pemrosesan sesuai ketentuan yang berlaku apabila terdapat dugaan pelanggaran. Melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi UKI. Ini ada rekomendasi ya. Kalau UKI, tugas dan kewenangannya adalah memberikan keteladanan dalam penerapan kode etik dan kode perilaku. Yang kedua, membantu pimpinan unit kerja dalam melaksanakan internalisasi terkait kode etik dan kode perilaku. Melaksanakan pemantauan kode etik dan kode perilaku, melaksanakan pengelolaan pengaduan terkait kode etik dan perilaku, dan seterusnya. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan kode etik dan kode perilaku. Jadi kembali lagi di sini ditegaskan bahwa tugas dan kewenangan UKI hanya membantu pimpinan dalam melaksanakan baik pemantauan maupun penerapan kode etik dan kode perilaku. Pengawasan melekat berada di atasan langsung seluruh pegawai. Jadi atasan masing-masing pegawai itu melakukan pengawasan melekat. Kalau di UKI hanya pemantauan saja. Baik, itu materi yang saya sampaikan. Mohon izin untuk menyampaikan simulasi tentang pelaksanaan ujian. Ya, ini kita memasuki aplikasi training di PBN Open, namun demikian ini harus di komputer kantor yang ada intranet maupun di laptop yang sudah terinstall dengan FortiClient. Misalkan ini punya saya. Not secure, tidak aman. Ya, ini ada menu ujian kerangka penguatan integritas 2021. Kita klik ya. Dan kita masuk lagi. Kita klik lagi yang ini. Ini sudah masuk ke menu ujian. Jadi ini silakan nanti dipilih materi yang sudah disampaikan dan yang akan dilaksanakan ujian. Jadi ini bisa dilakukan kapan saja. Namun batas waktunya kami berikan sampai dengan tanggal 25 Agustus. Kemudian setiap hasil dari ujian itu nanti akan muncul nilainya. Nanti silakan disampaikan kepada kami, baik melalui WhatsApp aja kepada saya atau kepada Mbak Lili. Nanti akan kami rekap. Dan nilai yang disampaikan kepada kami minimal 70 Bapak Ibu ya. Jadi minimal 70. Kalau belum 70 silakan diulang sampai maksimal 9 kali.
atau nanti di akhir setelah selesai semua akan muncul nilainya. Jadi masing-masing materi ada nilainya di terakhir. Namun demikian lebih baiknya setelah melakukan ujian dan keluar nilainya disampaikan kepada kami untuk kami rekap secara bertahap. Jadi nanti setelah ini kita pilih materi yang akan kita lakukan ujian, klik mulai. Jadi setelah diklik mulai, argo waktu mulai berjalan. Coba diklik, Mas. Kita lihat Mas kerjain. Oh jangan, nanti saya ikut lagi. Wah, ini jebakan Batman ini, Pak Haji Daeng ini. Jadi nanti klik mulai, soalnya ada 10. Namun kalau ada retake atau pengulangan ujian akan ada 1 atau 2 soal yang berbeda dengan soal yang pertama. Jadi kadang kita ini boleh disampaikan tidak ya? Biasanya ada, saya sendiri juga kadang melakukan, kita print screen, kemudian kita simpan. Setelah itu kita cari di materi, baru nanti retake. Namun demikian kadang ada 2 atau 3 soal yang berbeda. Jadi jangan terpaku dengan soal yang sudah misalnya kita print screen kemudian kita copy, namun tetap paling tidak membaca materi yang kami sampaikan. Karena memang untuk penyampaian secara langsung seperti ini sedikit membantu, namun lebih banyak membantu apabila Bapak Ibu membaca materi yang sudah disampaikan. Demikian, mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 10 menit. Saya tanya Mas Tri. Siap. Pak Tri, mohon maaf, jika teman-teman sudah retake 10 kali gagal, nanti konsekuensinya apa, Mas? Apakah nanti akan dilakukan sosialisasi lagi kepada yang bersangkutan atau gimana? Itu kami belum mendapat informasi juga, nanti kan akan kami tanyakan juga. Jadi retake-nya 9 kali, Mas Arif. Bukan 10 kali, 9 kali. Jadi misalkan sudah dihitung 5 kali belum tembus 70 juga, silakan nanti menghubungi kami atau teman yang bisa dipercaya untuk membantu. Jadi ya, boleh ya. Jangan sampai nanti sudah 7 kali masih nekat saja walaupun belum pasti untuk melakukan pengisian ujian. Jadi walaupun kita juga tahu sama tahu ya, minta tolong ke teman untuk pendampingan, bukan mengisikan ya, tapi mendampingi. Kalau mengisikan ya janganlah. Kalau mendampingi ya silakan. Jadi sambil memberikan transfer ilmu juga kepada yang didampingi. Itu mungkin Pak Arif ya. Mas, makasih Mas. Ada yang lain? Silakan. Hai Pak Tri. Halo. Ya silakan. Kalau misalnya kita ambil ujian hari ini, terus kita retake, misalnya nilainya nggak cukup nih, kita retake, itu retake-nya bisa hari ini atau bisa? Atau harus hari ini? Retake bisa kapanpun, retake-nya bisa kapanpun. Jadi setelah misalkan belum mencapai 70, kemudian kita ada kesibukan lain, silakan, tidak apa-apa. Jadi tinggal saja. Nanti sewaktu-waktu ada kesempatan, silakan di retake ulang. Jadi tidak harus dalam hari ini itu 9 kali, sehari ini tidak. Oh ya, makasih Pak. Ya. Mudah-mudahan begitu juga ya, karena kemarin yang di PJJ, di KLC 2 itu bisa ditinggalkan. Jadi 1 kali kemudian ada keperluan, jadi ditinggalkan, di lain waktu bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan di sini di aplikasi ini juga sama perlakuannya. Pak Tri. Siap, Pak.
Kalau kita dapat 70 terus pulang lagi dapat 60, angka terakhir yang dipakai. Yang dipakai yang tertinggi, Pak. Oh iya. Slide-nya tidak bisa dibagikan, Ria. Sehari sebelumnya. Rahasia. Slide apa, Pak? Oh, sudah dibagikan. Sorry, saya mungkin. Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya. Contoh soal latihannya juga sudah, Pak. Bisa dikerjakan benar semua, Mas? Ya. Bisa dikerjakan benar semua? Bisa. Oh iya, Mas. Jadi itu bukan contoh ujian ya, contoh latihan soal. Karena kalau atau bukan contoh jawaban ya, makanya tidak diberikan jawabannya. Silakan nanti salah satu cara kami menyampaikan juga untuk dibaca. Jadi soal-soal latihan itu tujuan kami adalah untuk Bapak Ibu juga membaca, mencari kira-kira jawaban mana. Jadi dengan secara tidak langsung Bapak Ibu juga membaca materi di sela-sela kesibukan masing-masing. Batas waktunya berapa, Mas, setiap ujian? Batas waktunya 15 menit, Pak, atau 16 menit dari 10 soal. Jadi batas waktu pengerjaan setelah diklik mulai tadi seperti yang disampaikan Pak Haji Daeng tadi, klik mulai itu argonya sudah jalan. Jadi batas waktu 15 atau 16 menit untuk 10 soal. Ini lebih lama, Pak. Biasanya 10 soal 10 menit, Pak. Ya, silakan kepada Bapak Ibu semua. Masih ada waktu 5 menit. Mantap. Baik, mungkin Ini kalau Pak Tri, tidak tambahan aja sedikit. Siap, Tambahan Pak. sedikit aja Pak Tri ya. Ya, silakan. Jadi teman-teman terkait kode etik itu sebenarnya kita mestinya kalau yang Sulbar itu sudah akrab ya. Artinya karena kita kan setiap bulan itu mengisi form itu juga yang isinya yang terkait dengan kode etik itu termasuk dengan pengkomunikasian dari kode etik. Dan terkait dengan kayak penindakan atau bikin majelis, mudah-mudahan itu hanya sebagai pengetahuan saja. Mudah-mudahan kita tidak pernah menjalankannya ya Pak Tri ya. Jadi artinya proses-proses tadi sanksi moral dan itu tuh cuman knowledge aja dari yang harus kita ketahui, dan mudah-mudahan tidak kita pernah laksanakan. Jadi mungkin memang agak sulit juga karena kita tidak pernah laksanakan, biasanya kita tidak ingat. Tapi ini makanya ada ujian semacam itu tuh untuk mengukur sebenarnya apakah kita sudah tahu regulasi. Jadi ada memang ibaratnya tuh kalau narkoba itu dikenali untuk dijauhi, ini juga sama sih sebenarnya, ada beberapa hal yang harus kita kenali tapi sebenarnya jangan kita laksanakan itu seperti itu. Itu aja barangkali tambahannya Pak. Terima kasih. Mas Pri, saya bisa tanya, Mas. Silakan jawab. Ya, jadi kalau kita misalkan hari ini kan tadi Mas Pri sudah menyampaikan materi. Nah, kemudian kita melakukan ujiannya juga harus memilih yang materi pada hari ini ya. Misalkan kan mungkin ada yang usil gitu, pengen ngerjain semua kan materinya udah ada tuh. Bisa nggak? Baik Pak Bud, ini yang saya harapkan pertanyaan seperti ini nih. Jadi memang secara aplikasi itu bisa Pak Bud. Jadi kan tadi ada pilihan ya, ada pilihan materi mana saja yang akan dilakukan penilaian atau ujian. Namun demikian kan kita harus melalui proses gitu Pak Bud. Jadi bisa sih dilakukan kayak sepertinya bisa dilakukan secara sekaligus, karena ujian itu bisa dilakukan secara bertahap maupun sekaligus di akhir sebenarnya, bukan di awal. Namun kalau ada yang memang teman-teman yang agak usil, bisa sih. Cuman proses dalam
mengikuti materi tetap harus dilakukan. Karena kami juga tidak bisa memblok dari materi yang diujikan tadi di aplikasi training. Jadi bisa juga sepertinya Pak Bud. Namun juga saya belum memastikan bisa atau tidak. Cuman kalau dilihat dari sekilas aplikasi yang ada menu ujian pilihan tadi dari seluruh materi, sepertinya bisa. Namun demikian kami harapkan Bapak Ibu semua tetap mengikuti proses, karena ini juga akan kita rekap absensinya untuk kita laporkan. Jadi karena kita temanya integritas, kita laksanakan dengan integritas. Demikian Pak Bud. Terima kasih. Silakan Pak Kabu kalau mau menyampaikan informasi yang cukup. Langsung saja eksekusi cepat-cepat. Siap. Baik Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada lagi, mungkin Pak Oka ada tambahan lagi Pak? Cukup Pak Tri. Atau Pak Kanwil silakan memberikan arahan di akhir. Silakan ya. Bapak. Terima kasih Pak Oka, Pak Tri. Saya pikir sudah jelas semua. Kita mengikuti prosedur atau ketentuan yang sudah sama-sama diatur oleh pusat. Tadi pertanyaan dinamika yang ada, yang penting menurut saya setiap sesi kita ikuti, karena di situ ada paparan teori yang harapannya memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita ikuti step by step-nya. Memang ada beberapa pertanyaan Pak Budi tadi, sering terjadi, ada sesi latihan 2 hari, bisa diselesaikan di 1 hari. Tapi di situ dikunci dengan step by step harus mengikuti pelatihan atau paparannya dulu. Nah kalau yang di sistem ini kayaknya nggak ada. Jadi kalau misalnya Pak Budi mau ngerjain, ya menurut saya tidak ada yang bisa membatasi itu, tetapi tetap harus mengikuti program yang diikuti selama berapa hari sampai tanggal 19, supaya nanti prosedur laporannya, kehadiran peserta tetap ada semuanya. Kalau masalah mengisi soal kan tadi bisa dirapel nanti di akhir atau setiap hari. Jadi menurut saya yakin pasti pertanyaan Pak Budi karena ada dinamika pekerjaan ya. Tapi mudah-mudahan kalau masih bisa ikuti, kita ikuti dengan baik lah. Ini teman-teman saya memberikan stressing, sekarang bisa saja hal seperti ini penguatan ya sama seperti yang dilakukan oleh KPK. KPK itu ada beberapa pegawainya terpaksa tidak bisa lanjut sebagai pegawai KPK ya, karena tidak lolos pada saat diuji rasa integritas dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya ya ini bagi kita mungkin tidak sekeras itu, tapi memberikan penguatan kepada kita semua untuk selalu memahami value atau hal-hal yang menjadi pedoman bagi organisasi kita. Saya rasa itu Pak Tri, jadi sekarang kuncinya adalah bagaimana mengakses pertanyaan itu kan tadi harus link ya dengan intranet ya, dan lain-lain. Saya rasa itu aja, terima kasih Pak Tri dan Pak Oka, kita sekarang berlatih untuk mengisi aja. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti penguatan integritas ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian maupun dalam memandu dari awal sampai saat ini sudah tepat waktu kita akhiri. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketawanya Pak itu.
Pak Wih, ada Pak Iwan. Engkau celeng-celeng. Ada orang mengintip. Ada Pak Iwan, Pak Iwan. Itu mengintip, Pak. Assalamualaikum Pak Kanil. Waalaikumsalam. Waduh, Ya kayaknya Allah. makin segera aja di sana. Iya lah Pak, ada durian. Makin glowing aja nih. Kayaknya di warkop ini, Pak. Iya, Glowing kopinya itu. Glowing in the dark. Di 89. Belum musim ya? Durian belum musim kah? Belum Pak. Bisa jadi dikirim. Ayo Pak Kabu. Lain warna kopinya. Oke Pak, salam. Kepala punya sepeda. Terima kasih. Terima Ada kasih ikan di sana, Kak? Bu Yuni, Pak Iwan. Kak Kabu kayaknya ada Mbak yang tugas belajar juga ikut ya tadi. Ikutlah. Bisa kenalan dia. Kapan masuknya dia? Iya. Pak Andi, jadi Andi EKS kita Pak Oka sekarang ini statusnya re-entry di kantor pusat. Oh. Jadi daripada nanti kedetek di pusat kita disuruh itu, mending kita itu aja Pak, ikutan aja Pak. Siap. Vaksin. Vaksin Ayo itu bukannya. pergi vaksin. Silakan sama Pak Harto aja, nanti aku terakhir aja kali. Bapak aja seger banget. Izin live ya. Masih ada revisi. Jangan lift deh, kok sombong sekali, betul sekali. Kita pakai mekan pesawat. Ayo, udah mulai kerjain dulu. Iya. Izin ditutup untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.